Sobat Warta, kembali lagi di Warta Kema Talks, terdepan, berimbang, mencerdaskan. Kembali lagi bersama saya, Krismeta Paulina, pada episode yang berjudul Perempuan Memimpin. Hari ini kita udah kedatangan nih narasumber yang merupakan sosok perempuan yang sangat inspiratif dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang kepemimpinan, bahkan di tingkat regional pada organisasi berskala nasional nih teman-teman. Keren banget. Sobat Warta mungkin semuanya pasti sudah penasaran nih dengan kisah perjalanan, tantangan, serta motivasi dari narasumber kita kali ini. Seorang leader yang pernah memegang peran penting di organisasi besar semasa kuliahnya. Oke, daripada berlama-lama nih, langsung aja nih kita sambut narasumber kita pada hari ini, tak lain dan tak bukan Kak Evelyn. Oke, halo Kak, selamat siang. Halo. Oke, mungkin Sobat Warta di sini semuanya tuh belum ada yang kenal gitu, yang kenal deket banget nih sama Kak Evelyn. Boleh Kak Evelyn sok memperkenalkan diri, dari fakultas mana dan angkatan berapa? Oke, halo semuanya. Kenalin aku Evelyn Kandra. Aku dari Fakultas Kedokteran dari angkatan 2023. Wah, anak FK ternyata teman-teman, anak Fakultas Kedokteran. Sebelum lanjut nih, aku mau nanya dulu, kira-kira Kak Evelyn gimana kabarnya? Sehat gak? Jujur, sejauh ini kabar aku baik banget sih, Mei. Apalagi ketemu sama kalian semua kan hari ini. Ih, Itu keren sebuah mood banget. boosting banget sih. Berarti on prime banget ya Kak. Benar. Oke, berarti udah siap nih ya Kak. Mungkin ada baiknya kalau misalnya kita masuk ke section berikutnya biar kita dan Sobat Warta di sana biar lebih deket nih sama Kak Evelyn gitu kira-kira. Udah siap belum Kak masuk ke section Siap berikutnya? dong. Siap banget. Siap banget ya. Tapi kalau Kak Evelyn sendiri kira-kira tahu nggak ya section berikutnya ini apa gitu? Apa tuh? Nggak tahu ya. Jadi section berikutnya ini kita merupakan Would You Rather. Kak Evelyn sendiri udah tahu belum apa tuh Would You Rather? Would you rather tuh kayak disordered gitu kah? Bener banget. Nanti kita akan memberikan dua pilihan yang mana nanti Kak Evelyn itu memilih dari antara dua pilihan tersebut, lalu menjelaskan nih alasan dari memilih pilihan tersebut. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih. Asik. Asik. Nice. Oke, mungkin lanjut aja ya. Langsung aja kita eksekusi nih. Langsung aja ya Kak, siap nggak? Siap. Yo, Oke, apa ready tuh? banget ya. Ready banget. Oke, sikat. Langsung ke pertanyaan pertama. Would you rather nih Kak, minum kopi atau minum matcha? Minum kopi atau minum matcha? Jujur. Dua-duanya tuh ada kafein kan ya. Ada kafein, tapi jujur aku tuh tipe yang deg-degan banget nih kalau minum kopi. Jadi aku milih matcha. Matcha number one. Berarti Kak Evelyn emang suka banget ya sama matcha ya? Matcha lover. Mau ada fun fact gak deh? Ada fun fact nih. Boleh banget, boleh banget. Jujur bahkan aku ada matcha powder dan chasen untuk buat matcha di rumah. Di kos. Jadi kayak matcha number one. Matcha edik nih teman-teman semuanya. Oke, langsung kita ke pertanyaan kedua nih. Would you rather Kak Evelyn kejebak di Marvel Movie Universe atau di Disney Princess? Wow. Marvel Movie Universe atau Disney Princess? Jujur, kayak aku milih Disney Princess ya. Kenapa tuh Kak? Enak tuh jadi Cinderella, jadi banyak lah princess-princess yang ada Disney itu. Wah, Kayak wah, wah. keren banget deh kayaknya. Bener banget, woman empower banget teman-teman. Oke, lanjut kita ke pertanyaan ketiga. Would you rather punya kekuatan super selama sehari, Kakak itu lebih milih terbang keliling dunia atau tidak terlihat selama sehari? Gak kelihatan atau keliling-keliling ya? Iya, keliling dunia tuh, bisa keliling dunia. Fun fact-nya, kayak aku akan memilih terbang keliling dunia. Kenapa tuh Kak? Kenapa ya? Kenapa? Karena aku tuh suka banget jalan-jalan. Aku bisa aja nih, pagi ini di Jatinangor, besok udah di Bogor. Jadi Wah. aku akan memilih keliling-keliling dunia. Kayak itu suatu hal yang seru banget menurut aku. Oke, keren banget ya, jujur. Berarti Kak Evelyn gak introvert ya? Betul. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Would you rather Kak, punya jadwal satu kelas tuh setiap harinya atau numpuk beberapa hari dan punya waktu libur tuh lebih lama? Jujur, berarti dicicil-cicil kalau nggak dinumpuk-tumpuk ya? Iya, bener banget.
Kalau dari aku sebenarnya lebih enak dicicil-cicil ya, karena kalau misalnya ditumpuk sekaligus bisa aja aku ada kerjaan di hari itu. Bener-bener Takutnya malah sepakat. numpuk-numpuk, wah banyak tuh di situ sekaligus. Jadi Banyak. kayak aku prefer kelasnya yaudah dicicil aja setiap hari ada, yang penting gak numpuk di akhir. Oke, keren banget, Kak. Selanjutnya kita masuk ke Would You Rather yang jadi pemimpin dicintai atau yang ditakuti nih, Kak. Wow, Wow. susah ya pertanyaannya. Tapi mungkin aku akan prefer pemimpin yang dicintai. Karena ketika kamu dicintai, pasti kamu juga akan dilihat sebagai seorang pemimpin yang nantinya tuh nggak akan di lost respectin juga. Jadi kayak, of course yang dicintai, bukan yang ditakuti. Aku juga takut nih kalau misalnya aku ditakuti sama Nah, orang-orang. iya Berarti iya ada iya. yang masalah nih sama Benar aku benar benar gitu. benar. Oke, mungkin dicukupkan kali ya dari jawaban-jawaban Kak Evelyn semuanya nih Sobat Warta, dan kita semua itu bisa makin lebih kenal sama Kak Evelyn. Dari jawaban-jawabannya juga keren-keren banget sih, Kak. Oke, mungkin kita mulai nih kenalan lebih dalamnya lagi yang gak sebatas-sebatas luar-luarnya aja dari pertanyaan yang Would You Rather tadi nih, Kak. Lanjut ya, kita masuk ke bagian sesi selanjutnya. Kak Evelyn kan sekarang mahasiswa kedokteran ya, Kak. Dan saat ini tuh kesibukannya itu kira-kira cuma jadi sebatas mahasiswa kedokteran aja atau ada kesibukan lainnya, Kak? Oke, mungkin kalau misalnya ditanyain kesibukan aku apa, of course aku mahasiswa kedokteran, tapi at the same time aku juga berorganisasi sejauh ini. Aku berorganisasi sebagai salah satunya regional coordinator, which Wah, is dia keren tuh regional banget. coordinator di CIMSA. CIMSA tuh organisasi Hmm, kedokteran gitu. I see, I Terus see. mungkin selain itu aku juga ada kesibukan akademik kan tadi karena mahasiswa kedokteran gitu. Mm-mm. Karena aku tahun ketiga juga nih sekarang. Iya Jadi aku juga sibuk bener-bener. skripsian. Jadi Oh kayak my selain god. organisasi, aku juga sibuk skripsian dan main-main sama teman-teman aku. Berarti life-nya itu sama belajarnya itu balance ya, harus balance Jujur, ya. work life balance sih Work kata life orang-orang. balance, bener-bener bener. Yes. Keren banget ya Kak Evelyn ya, aktif jadi regional coordinator di 4 di Cimsa, terus bertanggung jawab membina 4 local chapter di Jawa Barat juga ya Kak. Oke. Sebelumnya aku sempat baca-baca juga sih Kak tentang organisasi yang Kak jalanin itu Cimsa kan, keren banget. Merupakan singkatan dari Center for Indonesian Medical Student ya Kak. Medical Student Activities, sebuah organisasi mahasiswa kedokteran berskala nasional yang memiliki misi untuk memberdayakan mahasiswa kedokteran Indonesia serta meningkatkan derajat kesehatan dalam masyarakat gitu ya, masyarakat Indonesia. Luar biasa banget ya Sobat Warta. Jadi kemungkinan kalau misalnya membangun kapasitas mahasiswanya tapi juga tetap berdampak langsung gitu kakaknya di Betul. masyarakat gitu. Tapi aku penasaran juga sih Kak, sebagai seorang regional coordinator itu tanggung jawab apa aja sih Kak yang Kakak emban di regional coordinator tersebut? Oke, mungkin kalau misalnya ditanyain kerjaan aku apa sih sebagai regional coordinator, kalau misalnya by terminologinya sendiri kan ketua region gitu ya. Iya iya Jadi kayak benar. sebenarnya aku tuh memimpin lokal-lokal yang ada di CIMSA. Nah, CIMSA itu kan tersebar ya dari Aceh sampai di wilayah Kalimantan Bali itu juga tersebar. Dan aku sebagai regional coordinator untuk region 4 tuh memegang yang wilayah Jawa Barat yang mungkin udah disebutin sama Meta tadi. Nah, aku tuh kerjaannya mimpin 4 lokal atau 4 universitas yang ada di Jawa Barat. Ada Universitas Pajajaran salah satunya, terus ada Universitas Islam Bandung, Universitas Wah, Pasundan, sama ada satu lagi di Bogor. Ada wah Universitas keren Pertahanan banget. RI. Nah, fungsinya aku adalah mensupervisi mereka, kayak make sure kayak, oh kegiatan mereka tuh udah sesuai belum dengan apa yang diharapkan oleh CIMSA Ah, Nasional gitu-gitu. I see, I Dan ya see. basically memantau aja sih kayak mereka tuh udah sesuai belum, dan ketika mereka ada bantuan perlu bantuan, aku di situ sebagai orang-orang yang menjadi 911-nya mereka. Wah, keren banget tupoksi dari regional coordinatornya ini ya, Kak. Mungkin di gini ya, gimana ya? Kayak rasanya memimpin memimpin di level regional tersebut tuh kayak di organisasi yang sebesar Cimsa ini kira-kira gimana ya? Jujur itu tuh ada struggle-nya banget sih, Benar apalagi kan aku benar memimpin benar. 4 universitas yang pastinya kepalanya tuh berbeda-beda ya. Mereka tuh Mm-mm. punya persepsinya mereka masing-masing dan punya kesibukannya mereka masing-masing, jadi kayak ada banget tuh pressure-nya, jadi kayak begitu sih.
Berarti di tengah pressure dan hiruk pikuknya menjadi regional coordinator ini nih Kak, kira-kira ada nggak sih beberapa pengalaman atau hal-hal yang berkesan gitu selama menjadi posisi gini, megang posisi ini gitu? Oke, hal yang berkesan tadi satu. Itu kan 4 hal ya, 4 hal yang harus aku pimpin, 4 orang yang harus aku pimpin. Itu tuh punya kepalanya masing-masing. Jadi kayak selama aku jadi RC, aku juga selain maintain diri aku juga harus tahu kan, oh mereka tuh karakteristiknya gimana sih, kesibukan mereka tuh gimana sih. Sampai nanti aku tuh harus sesuaiin juga kesibukan-kesibukan mereka dengan kesibukan aku. Terus mungkin kesannya banyak sih hal menarik ya. Kayak menjadi seorang arsi kan aku memimpin 4 universitas itu. Bener banget. Suatu hal yang berkesan karena aku suka jalan-jalan juga tadi ya, mungkin dari pertanyaan multi rather, kayak aku tuh seneng sih untuk keliling-keliling dan menyapa orang-orang baru. Karena kebetulan aku juga ekstrovert 94% nih kebetulan. Jadi kayak jalan-jalan, ketemu-ketemu sama orang baru itu adalah suatu hal yang berkesan bagi aku. Bersosial gitu ya. Socializing. Wah, dari yang udah Kak Evelyn jelaskan nih, kerjaannya banyak banget di Cimsa, terus menyesuaikan juga dengan tugas-tugas yang ada di Fakultas Kedokteran gitu. Tapi Kak Evelyn proudly-nya, kayak kerennya itu masih bisa menyeimbangkan kesibukan akademik dan organisasi yang tadi ya Kak Evelyn ya. Oke, dengan tanggung jawab yang sebesar itu aku jadi penasaran nih Kak. Apa sih yang akhirnya ngedorong Kak Evelyn itu buat berani maju dan mengambil peran ini yang posisinya itu kayak peran penting banget nih gitu. Dan berani buat memimpin gitu. Apa ada gitu motivasi tertentu yang bikin Kakak yakin untuk yakin gitu mengambil posisi tersebut gitu. Oke, kalau misalnya ditanyain motivasi, sebenarnya tadi udah disebut juga ya. Sebenarnya alasan aku maju lebih jauh di sini, karena aku hitungannya udah 1 tahun 2 tahun ya menjabat di Cimsa sebagai member Cimsa sampai akhirnya maju sebagai RC. Itu tuh karena mungkin kamu udah sebutin juga tadi, Cimsa misinya untuk mengembangkan mahasiswa kedokteran, untuk meningkatkan kapasitas kesehatan di Indonesia. Dan mungkin tagline-nya sendiri kalau misalnya teman-teman tahu itu adalah empowering Apa medical tuh? students. Wah, Empowering kita sebagai mahasiswa kedokteran yang nantinya akan nge-improve nation's health. Jadi kayak tagline-nya adalah empowering medical students, improving nation's health. Jadi kayak suatu hal itu, oh aku tuh sadar kayak, oh ya dengan kita join Cimsa, Cimsa tuh mengembangkan kita sebagai mahasiswa, tapi at the same time juga kita memberikan dampak positif ke masyarakat. benar-benar. Karena dengan kita menjadi seorang member, kita tuh kan melaksanakan aktivitas-aktivitas ya. Nah aktivitas-aktivitas ini tuh nanti akan ngasih impact gitu. Dan dari sana tuh aku nyaman di Cimsa, selain dia ngasih development ke diri aku sendiri, dia juga ngasih development ke masyarakat gitu. Jadi impactnya tuh nggak ke aku sendiri. Iya. Jadi kayak di situ aku sadar, oh ini improvementnya tuh bisa berkembang jauh gitu. Dan itu sih yang bikin aku nyaman sampai akhirnya kayak oh iya aku pengen deh maju. Awalnya tuh aku maju jadi ketua pelaksana dulu kan, jadi project officer ada gitu, tinggal, iya project officer dari aktivitas di Cimsa. Terus kayak bertahap kok gitu ya. nyaman ya gitu, kok nyaman banget nih di Cimsa, banyak nih yang bisa bikin aku berkembang dari public speakingnya, dari time management aku, dan banyak aspek-aspek lainnya sampai akhirnya aku join ini join itu di Cimsa dan akhirnya aku berada di sini sebagai regional coordinator. Wah, dari jawaban Kak Evelyn aku benar-benar terasa termotivasi banget ya, bikin pangling banget dan gong banget jawabannya ya. Dari situ juga kita tahu gitu menjadi pemimpin tuh harus ada planningnya juga dan harus ada tahapannya juga ya. Yang paling besar tuh motivasi dalam diri sendiri juga ya Kak Evelyn ya. Luar biasa banget Kak. Mungkin aku tuh juga pengen tahu nih tantangan paling terasa nih buat Kak Evelyn selama memegang posisi yang besar itu tuh gimana sebagai pemimpin nih? Tantangan ya, wah ini berat sih pertanyaannya. Jujur berat. Tantangan, aku tuh menjabat di Cimsa udah cukup lama sebagai member sampai akhirnya maju di sini sejauh ini. Tantangannya tuh banyak banget. Satu, karena aku mahasiswa kedokteran yang which is kerjanya tuh juga memang banyak ya. Akademiknya tuh banyak yang harus dipelajari gitu. Karena kan kita belajar tubuh manusia Bener gitu dan itu kompleks banget. banget. Jadi kayak sebenarnya tantangan terbesar dari aku adalah akademik sendiri.
Gitu. Karena aku Iya, harus iya. bagi waktu kan untuk belajar untuk kegiatan besok. Terus at the same time aku juga harus ngerjain skripsi di tahun ketiga. Terus kayak at the same time juga aku harus tetap berorganisasi. Karena mau gimana pun kan aku juga udah memimpin ya sebagai pemimpin gitu. Dan itu tuh harus aku bagi-bagi gitu loh waktunya. Jadi tantangannya adalah selain akademik adalah time management aku sendiri. Karena sebenarnya Oke. selain menjadi seorang regional coordinator, aku tuh juga punya kesibukan lain di BEM FK, Bener. di sekolah Keren nasional banget. juga, dan Iya, banyak iya, sih iya. kesibukan aku lainnya. Jadi kayak kesibukannya adalah, tantangannya adalah membagi waktu sih untuk kesibukan-kesibukan aku lainnya. Dan ya itu bisa ditanganin sih sebenarnya. Keren Karena selama kita mau, banget. pasti bisa kita selesaikan kan Bener solusinya. banget. Jadi Sepakat, kayak sepakat. tantangannya adalah membagi waktu, tapi at the same time dengan menjadi seorang RC ini, aku juga lebih bagus sih time managementnya. Jadi kayak aku lebih terstruktur. Aku hari ini harus ngapain aja ya. Oke, hari ini harus skripsian dulu, baru nanti diikutin dengan kelas, baru nanti ngerjain team settings gitu-gitu. Jadi sebenarnya tantangannya adalah time management, tapi at the same time dia juga ngebangun skills aku untuk ngebagi waktu sih. Iya, iya, Gitu. benar-benar. Jujur sangat aman inspirasif nih Sobat Warta. Jujur aku sendiri juga nggak bisa ya manajemennya. Jujur itu aku jelek banget time management aku. Tapi dari Kak Evelyn sendiri tuh udah bisa membagi waktu yang sebaik mungkin, seefisien mungkin dengan kesibukan yang sangat amat banyak itu keren banget sih. Luar biasa banget Kak. Mungkin dari banyak tantangan yang Kak Evelyn udah hadapi gitu kan, tapi Kak Evelyn juga bisa menunjukkan sisi kepemimpinan kakak itu tetap bertahan gitu dan tetap berkembang meskipun ya tadi ada tantangan juga gitu ya. Oke, mungkin ngomongin soal kepemimpinan nih Kak. Di luar sana tuh banyak banget sosok perempuan yang ingin juga kayak kakak yang memiliki kepemimpinan di bidangnya masing-masing, di bidang yang mereka ingin tekuni gitu. Tapi masih ada tuh keraguan, ketakutan, atau mungkin masih kayak masih berpikir-pikir gitu dan gak seberani itu seperti Kak Evelyn untuk mengambil posisi penting tersebut gitu ya, yang mana menjadi seorang pemimpin gitu. Dari Kak Evelyn sendiri kira-kira tanggapannya gimana nih? Tips and trick boleh dong Kak buat perempuan di luar sana yang ingin menjadi pemimpin juga kayak Kak Evelyn. Oke, mungkin tips and tricksnya yang pertama, set mindset ke kalian. Jangan takut, percaya sama diri kalian sendiri. Ketika Bener-bener. kalian takut, kalian tuh nggak akan ada urge untuk mengembangkan diri kalian lebih jauh. Jadi kayak coba aja dulu. Selalu set mindset kayak ya udah coba aja dulu dan pikirin konsekuensinya. Kalau misalnya memang akan berdampak baik ke kalian, ya udah coba take a step. Perlahan-lahan juga nggak apa-apa. Dimulai dari mungkin sekarang jadi staff-staff dulu, Bener terus jadi banget. Bertahap ya kepala-kepala Kak. divisi dulu, terus jadi kepala departemen sampai akhirnya bisa maju jadi seorang pemimpin utama. Ya it's okay, try to take the chance gitu, kayak take it slowly, pelan-pelan, yang penting coba dulu aja dan jangan takut. Percaya sama diri kalian sendiri. Ketika kalian percaya sama diri kalian sendiri, kalian pasti akan mengusahakan hal terbaik untuk mencapai hal itu. Sama mungkin apa ya, dibilang kayak yaudah sih coba aja dulu, karena kalau misalnya kita nggak nyoba, Bener-bener. kita nggak tahu ya kita akan bisa sampai sejauh mana. Kayak yaudah jangan takut dulu, coba dulu aja, Bener. percaya sama diri kalian sendiri, atau minta backingan mungkin dari teman-teman kayak Iya, aku cocok gak ya untuk maju gitu. Bener-bener. Terus kalau misalnya memang cocok, Afirmasi positif ya ya. afirmasi dari teman-teman. Terus kayak mungkin kalau memang dari diri kalian sendiri mau, ya udah take it. Kita nggak tahu kita akan berkembang di mana dan kapan kan. Jadi kayak yaudah coba aja dulu. Mungkin aja keberuntungan kamu ada di situ. Dan mungkin dulu aku tuh sempat gagal ya sekali. Oh iya. Aku tuh dulu sempat maju di ranah lokal, tapi tuh akhirnya gak ngebuat aku dimotivate sih. Jadi kayak ketika saat itu jujur sempat down ya, karena kayak ya aku gagal nih sekali, aku sanggup gak ya untuk maju lagi. Tapi at the same time teman-teman aku tuh selalu nge-support aku kayak, oh mungkin ini memang belum waktunya kamu aja untuk berada di situ. Mungkin aja ada kesempatan lain nih untuk berkembang. Iya, Jadi kayak ya udah, take a step. Coba aja lagi, meskipun kamu gagal berkali-kali, mana tahu mungkin keberuntungan kamu memang bukan di situ, tapi kayak ada di tempat lain. Jadi kayak coba aja terus sampai akhirnya kamu Bisa untuk berhasil. mencapai apa yang kamu inginkan. Coba aja explore, take a Iya. step,
take it gitu. Bener banget sih Kak, lebih baik menyesal karena nyoba daripada nyesal karena nggak nyoba sama sekali ya. Mending kayak ya udah nyesel nyoba, oh ternyata memang hasilnya belum kayak gini, Jadi daripada kayak pengalaman. aku nyesel deh nggak nyoba kemarin gitu. Bener banget. Berarti kalau dari yang Kak Evelyn juga bilang barusan, semua itu punya step-stepnya juga ya kan. Emang dari awal tuh emang harus berstep gitu. Dan gak patah semangat gitu ya. Terus kalau dari Kak Evelyn sendiri tuh kira-kira punya nggak sih teman-teman Kak Evelyn yang kayak temen bareng gitu berjuangnya gitu, yang buat saling support system gitu? Jujur. Karena kan tadi ups and down-nya banyak banget pasti ya. Banyak ya ups and downs-nya, Iya. apalagi wow, gong banget nih 2 tahun ini. Jujur aku punya banyak banget teman. Jadi mungkin satu hal lagi tips and tricksnya adalah coba cari temen yang memang dekat sama kalian, yang memang tahu bisa jadi struggle support kalian system. juga gitu, yang bisa jadiin kalian support system gitu. Jadi kayak ya udah, coba aja cari temen yang support kalian. Dan aku tuh punya banyak temen. Aku kan dulu rantau ya, aku merantau di sini. Jadi kan aku punya banyak temen dari kota asal aku. Terus mungkin dari awal-awal di FK tuh aku punya banyak temen. Jadi kayak ya udah temenan sampai akhirnya mereka jadi support system utama aku sih. Bener banget, berarti pertemanan itu sangat amat penting ya Sobat Setuju. Warta semuanya. Betul. Dari pesan dan semua nih pengalaman yang Kak Evelyn udah sampaikan, aku tuh bener-bener gak berhenti amazed. Aku sangat amat kagum dengan sosok kepemimpinan Kak Evelyn nih. Mungkin kesimpulannya juga dalam episode kali ini tuh jangan pernah ragu gitu untuk mencoba dan memberanikan diri untuk menjadi sosok pemimpin gitu. Dan lagi kita tuh harus menjadi pemimpin tuh harus ada step-stepnya dan jangan patah semangat gitu apabila gagal, karena gagal itu sangat amat wajar dalam mencoba sesuatu gitu betul ya. banget. Oke, aku yakin nih Sobat Wata semua tuh sangat amat amazed nih dengan Kak Evelyn. Dan yang dengerin sekarang tuh mereka kayak pasti makin termotivasi lah ya Kak, setidaknya untuk mengambil langkah yang berani tersebut untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, Kak, aku ingin mengucapkan banyak terima kasih karena udah mau menjadi narasumber di episode kali ini. Mungkin setelah ini nanti bakalan ada obrol-obrolan juga ya. Boleh nih Sobat Warta juga yang ingin bertanya-tanya nih, mungkin bisa kontak Kak Evelyn nanti, karena masih banyak lagi pengalaman yang mau disampaikan pastinya. Untuk Sobat Warta juga, terima kasih banyak karena telah menonton dan ikut seru-seruan bareng aku dan Kak Evelyn. Mungkin ini akan menjadi penutup untuk Warta Kema Talks. Saya Krismeta Paulina, pamit undur diri. Warta Kema Talks, terdepan, berimbang, mencerdaskan.